Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, Bu Ismi akan menyampaikan pelajaran SKI atau juga Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Materinya yaitu Isra Mi'raj. Nah, untuk selanjutnya, mari anak-anak simak penjelasan berikut ini. Sejarah Kebudayaan Islam, semester 2, pelajaran 2 tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tahu apa itu Isra Mi'raj? Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari 3 bagian di bawah ini. Yang pertama, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sangat berduka atas meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Namun beliau tetap berdakwah kepada penduduk Mekah. Dakwah Islam yang dilakukan beliau semakin hari semakin berat. Kaum kafir Quraisy semakin berani menentang dakwah Islam. Mereka tidak hanya menghina saja, tetapi juga menyakiti Nabi Muhammad. Dalam keadaan demikian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Ketika itu beliau sedang duduk merenung di Hatim. Saat itulah malaikat Jibril datang dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad di malam hari, sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, Isra Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk di Hatim. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan membelah dada beliau. Hati beliau diambil dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ke dalam hati tersebut kemudian dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan malaikat Jibril dalam bejana dan emas. Setelah itu malaikat Jibril mengembalikan kembali hati Nabi Muhammad ke tempat semula. Setelah pembedahan dada Nabi Muhammad SAW selesai, malaikat Jibril mengajak beliau melakukan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mengadakan perjalanan Isra Mi'raj dengan menunggangi buruk. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad melewati beberapa tempat seperti Yasrib, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Perjalanan Isra Mi'raj ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 1. yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya,
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra Mi'raj merupakan keajaiban yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Allah mengutus malaikat Jibril mendatangi Muhammad yang sedang duduk untuk melakukan perjalanan yang jauh dengan menunggangi buruk. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Mereka menyambut beliau dengan senang dan mendoakan kebaikan kepada beliau. Nabi Muhammad melihat Nabi Adam. Setelah itu Allah menampakkan kepada Nabi ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Jika Nabi Muhammad SAW melihat sisi kanan, Nabi Adam alaihissalam tersenyum. Namun jika melihat sisi kiri, Nabi Adam alaihissalam menangis. Yang berada di sisi kanan tersebut adalah surga dan yang di sebelah kiri adalah neraka. Selanjutnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Di langit kedua dijumpainya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Di langit ketiga mereka menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di setiap langit, para nabi yang ditemui tersebut menyambut Nabi Muhammad dengan mengucap salam dan mendoakan kebaikan kepada beliau. Dan ketika sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak hanya menemui nabi-nabi yang terdahulu, namun beliau juga melihat beberapa peristiwa antara lain. Nabi Muhammad SAW melihat beberapa orang membawa daging baik. Di sebelahnya ada daging bernanah dan busuk, namun orang-orang tersebut justru membuang daging baik dan memakan daging yang bernanah dan busuk. Mereka adalah gambaran orang yang suka berzina. Kemudian Nabi Muhammad melihat orang-orang berbibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari batu besar dari neraka. Lalu batu tersebut keluar dari dubur-dubur mereka. Orang itulah adalah para pemakan harta anak yatim secara zalim. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW melihat orang berperut buncit hingga tidak mampu berjalan. Orang itu adalah para pemakan harta riba. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang memotong lidahnya sendiri. Kemudian lidah tersebut tersambung kembali. Itulah gambaran orang-orang yang suka menggunjing. Selain Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran orang-orang yang berbuat tidak baik, Allah juga melihatkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sekelompok manusia sedang bercocok tanam. Dalam waktu singkat mereka memanen hasilnya. Setelah dipanen, buahnya muncul lagi, dan begitu seterusnya. Itulah gambaran orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka dibalas dengan pahala berlipat hingga 700 kali lipat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Malik. Malaikat Malik merupakan penjaga neraka. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat malaikat Malik tidak pernah tertawa. Dari wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Nabi Muhammad
mencium bau yang sangat harum. Bau harum tersebut berasal dari kuburan Masyitoh dan keluarganya yang mati dibunuh Fir'aun karena beriman kepada Allah. Selanjutnya, hikmah Isra Mi'raj. Hikmah Isra Mi'raj itu antara lain perintah melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari, bukti akan kekuasaan Allah, memperlihatkan kebesaran Allah akan keadaan alam semesta di luar bumi. Kemudian, untuk menghibur Nabi Muhammad atas kesedihan yang dialaminya. Dan yang terakhir, mampu memperkuat keyakinan Nabi Muhammad SAW. Demikian pembelajaran tentang Isra Mi'raj. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.